Tahukah kalian, apa sebenarnya benda putih yang dituangkan ke dalam plat ini? Sekilas mirip adonan kue atau lem kental. Tapi sebenarnya inilah getah segar dari pohon karet yang sedang diproses menjadi lembaran karet mentah. Proses ini sangat umum dijumpai di Thailand, salah satu negara penghasil karet alam terbesar di dunia. Namun cukup jarang terlihat di Indonesia meskipun kita juga memiliki banyak perkebunan karet. Di Thailand, para petani lebih memilih mengolah getah menjadi lembaran karet ketimbang langsung menjualnya dalam bentuk bongkah atau gumpalan. Caranya, getah yang baru disadap dicampur dengan bahan penggumpal, hingga berubah menjadi gumpalan elastis. Lalu gumpalan tersebut dituangkan ke dalam cetakan plat, agar membentuk lembaran tipis. Setelah itu, barulah dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin ini berfungsi untuk meratakan lembaran sekaligus mengurangi kadar air di dalamnya. Hasilnya, lembaran karet menjadi lebih tipis, padat, bersih, dan berkualitas tinggi. Setelah digiling, lembaran karet masih harus dijemur hingga benar-benar kering. Lembaran putih yang tipis ini kemudian berubah menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri, mulai dari ban mobil, sol sepatu, sarung tangan, hingga kebutuhan rumah tangga. Jika kita melihat lebih dalam, ada alasan mengapa pertanian karet di Thailand begitu dihargai di pasar dunia. Bukan hanya karena luasnya kebun karet yang mereka miliki, tetapi juga karena cara pengelolaan dan kualitas hasil yang sangat diperhatikan. Lembaran karet yang dihasilkan petani Thailand terlihat bersih, putih, dan padat, hampir tidak ada kotoran yang menempel. Hal ini sangat berbeda dengan sebagian hasil karet di Indonesia, di mana masih banyak petani yang menjual karet dalam bentuk bongkah bercampur tanah, pasir, atau bahkan sisa daun. Kebiasaan ini membuat kualitas karet Indonesia seringkali lebih rendah, sehingga harga jualnya pun tertekan. Sebaliknya, di Thailand, lembaran karet yang bersih memberi nilai tambah yang signifikan. Petani benar-benar menjaga kualitas sejak tahap awal, mulai dari wadah penampungan lateks, bahan penggumpal yang digunakan, hingga kebersihan cetakan dan mesin giling. Bahkan setelah jadi lembaran, karet dijemur dengan cara yang teratur di rak-rak khusus, bukan diletakkan sembarangan di tanah. Semua itu membuat lembaran karet Thailand tampak jauh lebih premium. Yang lebih menarik lagi, di Thailand ada kursus khusus untuk penyadapan karet. Calon petani atau pekerja bisa belajar teknik menyadap yang benar, mulai dari cara melukai batang tanpa merusak pohon, sudut sayatan yang tepat, hingga jadwal penyadapan yang sesuai agar produksi getah tetap maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan tradisi turun-temurun, tetapi juga membekali petani dengan pengetahuan teknis modern. Dengan sistem seperti itu, tidak heran jika Thailand mampu menjaga kualitas karet mereka tetap tinggi dan stabil. Bukan hanya soal kuantitas produksi, tetapi juga standar kebersihan dan kerapian yang konsisten. Itulah sebabnya karet lembaran dari Thailand lebih mudah diterima oleh pasar global. Bahkan sering dijadikan tolok ukur kualitas karet alam dunia. Disinilah kita bisa belajar bahwa hasil bumi yang sama bisa memiliki nilai berbeda, tergantung bagaimana cara pengelolaannya. Dengan sedikit usaha tambahan dalam menjaga kebersihan dan menerapkan standar, petani sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil karet yang sama.